Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Musola Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau ngasih informasi Bu. Di belakang saya persis ada mimbar. Ini mimbar dari kayu. Kayunya kayu jati. Alhamdulillah. Ternyata Masjid Jami Al-Hidayah punya mimbar. Ini datang bukan ujuk-ujuk datang gitu, tiba-tiba ada orang yang punya uang lalu peduli dengan masjid kita, itu menyumbangkan sebagian rezekinya untuk jadi mimbar nih. Bukan main ya Bu ya, ini harganya lumayan, pokoknya kalau beli beras dapatlah 10 karung mah kan begitu. Maka ini dari Pak Haji Lukman dengan juga Pak Haji Fei, barengan berdua beliau. Datanglah ini mimbar dari Tasikmalaya. Padahal baru minggu lalu perasaan saya ngomong ya kan gitu, udah jadi kan gitu, luar biasa. Emang kalau Nabi Musa punya tongkat untuk membelah laut, kalau Haji Lukman Haji Fei punya tongkat untuk nyairin duit. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah ini nanti dipakai selama mimbar ini masih ada, jariahnya mengalir terus. Gitu ya, maka kita doakan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dipanjangkan usianya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beliau rizkinya lancar untuk beribadah. Begitu ya Pak Ji ya, rizkinya lancar untuk beribadah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wala hadar nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya sengaja mengkaji satu di antara yang kami anggap penting, wabil khusus dengan masuknya bulan Muharram atau tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah itu kadang-kadang kita lupa esensi, lupa isi. Ada orang merayakan tahun baru Muharram dengan melaksanakan pawai obor, bagus. Pawai obor, jalan-jalan bawa obor kan begitu ya, bagus. Tapi sejatinya bukan cuman gegap gempita yang demikian yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bulan Muharram itu lebih sekedar daripada kita bawa pawai obor, merayakan dengan gegap gempita. Akan tetapi banyak hal-hal yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla tentang bulan Muharram. Yang pertama Bapak, kalau kita berbicara masalah bulan Muharram, maka tidak lepas ketika kita berbicara bulan itu adalah berbicara tentang surat Taubah. Ayatnya ayat 38. Ya. Ayatnya ayat 38. 38 apa 36? Bu? 38 apa 36? Ngikut aja kan begitu. Ini saya lagi kehilangan file ini kan begitu ya.
bahwasanya inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Baik Masehi ataupun Hijriyah, maka bulan itu jumlahnya 12. Nggak boleh lebih. Kalau hari boleh. Ada yang kurang, ada yang lebih. Bahkan kalau orang-orang Jawa itu pakai kalender Saka ya Bu ya, itu harinya cuma 5. Betul ya? Yang Kliwonan, Aboge itu 5. Masih ingat gak hitungan Aboge Bu? Saya dulu belajar dulu. Iya, Pon, Wage, ya disebutnya Aboge Pak hitungannya. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, 5. Kan begitu ya, dalam 1 minggu. Maka dalam 1 bulan 5 kali 4 cuman 25. Kan begitu ya. Nah, kalau orang-orang Arab punya kalender namanya Masehi, Hijriyah. Hijriyah itu paling banyak harinya 30. Cuman 30. Banyakan 29. Maka Rasulullah kalau puasa 29, 29, 29, 29 baru 30. Jadi 4 kali 29, 1 kali 30. Berputar terus begitu. Kalau kita mau orang pemerintahan ya, karena kita ikutnya pemerintah gitu ya, nggak ada masalah. Ikut pemerintah begitu ya, 30 aja 30. 30 Syabannya maksudnya. Ramadannya juga 30 kadang-kadang begitu istiqmal. Kan begitu, nggak salah. Akan tetapi Rasulullah ketika berpuasa Ramadan itu 29, 29, 29, 29 4 kali, yang kelimanya 30. Begitu rumus. Ya, itu kalau falak begitu. Maka ibu jangan bilang-bilang, bapak jangan bilang-bilang. Untuk urusan ini sebenarnya saya sama Muhammadiyah cocok. Ya, untuk urusan Ramadan dan 1 Syawal cocok. Apalagi kalau lebarannya duluan, wah cocok banget saya. Kalau lebarannya duluan begitu ya. Waduh, Ramadannya duluan, lebarannya bareng sama pemerintah. Oh, cocok banget. Kan begitu. Ya, siapa yang mau kan duluan dengan lebaran duluan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita selalu baca itu surat Yasin. Surat yang kita baca malam Jumat. Ayo jangan cuma dibaca, lihat tafsirnya, lihat tafsir Yasin. Saya Hamami Zada di sana. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Terus wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru 'alal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Apa itu maknanya, Bu? Pak, Bu, lah pada melongo. Lah kita kan, mohon maaf, hobi baca Yasin. Bukan hobi emang makanan, kalau makanan mah tunjang itu. Hobi makan Yasin, oh makan, baca Yasin tiap malam Jumat. Apa maknanya? Konsep revolusi dan rotasi. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizatnya luar biasa. Jadi sebelum yang namanya Nicholas Copernicus menyatakan dunia itu bulat, sedangkan kaum gereja itu menyatakan bumi itu datar, Al-Quran udah ngomong konsep revolusi dan rotasi. Bumi itu berputar sendiri. Dia muter sendiri. Ini bumi ini, Bu. Dia muter di tempatnya, poros. Namanya manazil. Dalam Al-Quran itu namanya manazil. Itu muter tuh, bumi itu muter. Sehingga terjadi yang namanya perbedaan suhu, perbedaan hari, perbedaan minggu, perbedaan musim. Dan musim panas, musim dingin, musim rambutan, musim duren, musim layangan. Semuanya ada di situ musim. Ya, musim panen, musim gugur, musim semi, macam-macam. Ada musim. Karena bumi itu berputar pada porosnya. Ada perbedaan. Wong kita nonton Piala Dunia aja sekarang pagi
Pagi habis subuh nonton Piala Dunia. Kenapa di Amerika masih pagi? Kalau kita bedanya 1 hari. Makanya pernah ada orang dari Tokyo menuju Amerika, Pak. Itu hari Jumat, udah sholat Jumat dari Jepang. Pas sampai ke sana Jumatan lagi. Lah ini hari Sabtu gak ketemu ini katanya kan gitu. Padahal dia berangkat hari Jumat. Sampai di sana Jumat lagi. Ya Allah ya Rabbi. Karena bedanya hari. Giliran dia berangkat hari Sabtu dari Amerika, berangkat ke ke Indonesia misalkan begitu ya, itu yang hilang hari Minggu. Nah ini hari Minggu kemana kok hilang? Nggak ada. Balik lagi ke hari Sabtu kan begitu. Itu luar biasa. Itu adanya perbedaan hari, suhu, ruang dan lain sebagainya karena adanya perputaran bumi sendiri. Bumi muter sendiri, rotasi. Ini diajarkan ini di ilmu geografi. Ibu dulu pada kagak belajar sih geografi. Ya, geografi itu diajarkan. Sedangkan selain bumi itu berputar pada porosnya, pada manazilnya sendiri, dia juga memutari matahari. Berputar matahari itu yang menjadikan bedanya tahun. Karena setiap bumi memutari matahari, jumlah tahunnya kembali lagi itu 365 hari. Di manazilnya di sini, Bu. Nih, ini bumi di sini, muterin matahari, seret, balik lagi ke sini tuh 365 hari. Ada seperti Merkurius. Merkurius itu termasuk planet kita. Di dalam tatanan planet tata surya kita. Itu muterin matahari, dia itu ketika muterin matahari, jangankan muterin matahari, dia muter sendiri saja, Pak. Muter sendirinya saja, rotasi itu dia. Maka ketika dia berputar, malamnya itu sebanyak 58 hari di dunia. Dunia kita 58 hari, dia itu cuman 1 malam. 1 malamnya itu dihitung 58 hari. Maka yang hobi main gaple itu harusnya di sono. Malamnya panjang. Yang hobi begadangnya di sono. Malamnya panjang. Dia memutari dirinya sendiri itu, muter sendiri rotasi itu. 58 hari. Kok tahu Pak Ustadz dari mana? Saya lihat di planetarium. Saya pernah main di planetarium, saya lihat, oh begitu ya. Sistem tata surya begitu. Apalagi yang paling jauh, yang disebut planet kerdil. Pluto namanya. Itu memutari matahari, itu bisa 130 tahun sekali. Baru muter dia. Ya Allah ya Rabbi, betapa luar biasa. Kita ini nggak berasa 24 jam doang. Beda hari, kan begitu. Tapi berasanya cepet banget. Baru tadi pagi makan nasi uduk, udah ngaji lagi malam. Baru ngaji malam, udah pagi lagi. Masya Allah itu luar biasa. Ini perbedaan hari. Nah yang gampang Bu, kalau hitung-hitungan kami dari ilmu falak itu, berapa sih perbedaannya selisihnya setiap tahun itu, setiap hari itu? Di Al-Quran ada surat Al-Kahfi, Allah menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun. 309. Itu kalau secara logika itu unik Pak. Kok nggak 300 aja sih? Ada 9-nya. Ternyata perhitungannya perhitungan Hijriyah. Bukan perhitungannya Masehi. Artinya apa? Kalau Masehinya itu Ashabul Kahfi tidurnya 300 tahun, bukan 309. Berarti setiap 100 tahun selisihnya 3 tahun. Itu enteng tuh. Berarti 100 tahun dibagi 12 kali 3. Berapa ketemunya harinya? Kira-kira 33 hari mundurnya. Maka nanti Bapak akan berasa tuh Pak. Kadang nanti kita puasa di bulan Desember. Kadang sekarang nanti puasa di bulan Mei, di bulan Juni. Kan begitu ya Pak ya? Karena setiap tahunnya berubah hari itu. Dulu saya waktu masih kecil tuh, waktu segede gitu, puasa itu bulan Desember Pak. Sekarang puasa bulan kemarin? Mei. Ntar mundur terus, Maret ya? Maret, mundur terus ntar bisa Januari. Bahkan nanti hitungan saya, ada tahun di mana kita lebaran 2 kali. Tar, hitungannya. Udah hitung sendiri nggak apa-apa sih kan gitu. Bapak kan bisa matematik. Kalau saya pakai falak, dah pasti puyeng ini. Ini ngomongin apa sih? Kan begitu. Ini puyeng kan gitu. Iya, saya juga tahu. Iya, jangan Bapak saya aja ngomong puyeng. Saya ngomong sendiri aja puyeng. Apa sih maksudnya nih kan gitu. Ya udah pokoknya dengerin aja. Dah. Maka
Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Namanya Syahrul Hurum. Salasu mutawalliyat, 3 berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Warrajab mudhar allati baina Jumada wa Sya'bana, sedangkan ada 1 bulan yang mulia juga antara bulan Jumadil Akhir sama bulan Sya'ban, namanya Rajab. 4 tuh. Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram, baru Rajab. 4 bulan. Kenapa? Ada alasan tertentu bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama, bahwasanya orang-orang Arab kalau 4 bulan ini secara tertulis tidak tertulis, mereka itu nggak mau perang. Orang Arab itu hobinya perang. Tapi 4 bulan ini nggak boleh perang. 1. Yang kedua, orang Arab itu hobinya nikah, kawin. Ya nggak apa-apa, hobinya kawin. Tapi khusus bulan 4 ini nggak boleh kawin. Maka Bapak, mohon maaf, kita ini pertama kali kenalan Islam itu oleh Wali Songo. Satu di antara Wali Songo yang pertama kali datang periode awal itu namanya Syekh Subakir. Siapa namanya? Syekh Subakir. Makamnya ada di Gunung Tidar. Dari Gunung Tidar. Jadi kalau, mohon maaf, kalau tentara ingin ngambil baret itu, lalu pelantikan jadi perwira, itu adanya di Gunung Tidar. Itu ada makamnya, namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir ini dulu punya lawan, namanya Prabu Dewa Tacengkar. Jadi orang Blitar, Pak. Hobinya makan ayam, makan manusia. Jadi manusia itu dibikin ingkung. Hobinya. Jadi ilmunya, saktinya, kalau dia makan manusia. Lalu masuk Syekh Subakir, Prabu Dewa Tacengkar dikalahkan. Itu tradisi orang-orang Jawa nggak boleh hilang. Katanya ayam, manusia yang kalian makan harus diganti. Digantinya jadi ayam utuh, dibakar. Ada kepalanya, ada kakinya, ada sayapnya, namanya ingkung. Ingkung itu tradisinya orang dulu kan begitu. Sampai sekarang masih ada kan, Bu? Ingkung. Apa ingkung itu? Ayam bekakak. Ayam bekakak, Pak Haji. Kalau bekakak ngerti ya, ingkung nggak ngerti. Jadi ayam yang mati di atas nampan itu loh, Pak. Nah itu. Jadi itu jadi diganti sama Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir ini, Pak, orang yang pertama kali mengajarkan ajaran agama Islam, masuk ke dalam ajaran agama Islam dalam periode awal. Dia itu tahu orang Jawa, orang Sunda itu mistis. Makanya ada Jawa kejawen, ada Sunda wiwitan, Betawi, kalau Betawi sengke. Betawi apaan sih, Bang Anjang? Kalau Sunda kan wiwitan, kalau Jawa kejawen, kalau Sunda ya berarti kalau nggak tahu nggak bisa jawab, berarti dia bukan kejawen, bukan juga wiwitan, berarti Betawi itu yang bukan. Yang bukan mengambil yang bukan kejawen, bukan wiwitan. Berarti yang bukan animisme ya, animisme. Suka di keramat ganceng masih ada, sedekah ganceng kan gitu, itu masih. Nah, Syekh Subakir itu ngerti, oh ini orang Jawa, orang Sunda punya kebiasaan yang kayak begini. Maka tradisi-tradisi Arab yang dulu itu nggak pernah hilang, Pak. Contohnya Syekh Subakir itu melestarikan bahwasannya sama orang Jawa bilang nggak boleh kawin bulan Apit. Bulan Apit itu Zulqa'dah. Antara Syawal dengan Zulhijjah ada bulan namanya Zulqa'dah, namanya bulan Apit. Boleh tanya sama orang Sunda. Orang Sunda itu nggak boleh kawin itu dulu, tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Dulu itu nggak boleh kawin sama sama yang namanya bulan Apit. Di bulan Apit nggak boleh. Kenapa? Karena ada 2 khutbah katanya, Syawal sama Idul Adha. Gitu juga dalam 1 tahun nggak boleh kawin dalam 1 tahun 2 orang, 2 anak. Begitu ya, masih nggak? Ini pada melongo aja ngerti apa sih, Pak? Ngerti ya? Tahu ya? Kalau Betawi juga begitu, ada itu. Ada tradisi-tradisi kayak begitu. Maka karena ini diadopsi, diambil oleh orang-orang Jawa, maka ini sebenarnya tradisi Arab. Tradisi Arab. Makanya kaya sekali orang Indonesia itu.
Makanya ada kalimat manusiawi, kan begitu, rohani, itu kan bahasa Arab. Itu serapan-serapan dari bahasa Arab, jasmani, ruhani, dan sebagainya. Itu orang-orang Arab. Nah, maka orang-orang Arab pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu nggak mau kawin, pantang. Kalau kita mah justru bagus. Bahkan Rasulullah kawinnya bulan haji. Itu mematahkan mitos. Bahwasanya nggak semua yang namanya mitos itu terjadi. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Oh, kalau orang-orang Betawi kan kacau, masih sampai saat ini. Dulu waktu saya nikah, mohon maaf Pak, waktu saya nikah itu sama istri saya, itu saya mohon maaf kan pakai celana kolor, suruh dibuka sama pangkeng. Buka celana kolor lu. Nah, emang apa sih? Nyak, lemparin ke atas genteng. Emang apa? Biar kagak hujan. Apa urusannya kolor sama celana hujan? Kan begitu. Saya kagak ngerti itu. Udah pokoknya ikutin aja, kagak hujan. Bener nggak hujan. Giliran kolor saya turunin hujan. Wah, udah ngaku aja dah. Begitu nggak kita dulu, Pak? Ya Allah, ya tanya tuh Bang Anjang kalau nggak percaya lah. Bang Anjang begitu kagak Bang Anjang? Saya masih ketemu kan, begitu masih ketemu tuh. Bapak saya kan apa namanya? Luar biasa. Betawinya masih kental itu, mertua saya. Pas waktu wafat aja, pagi-pagi ada teh, ada kopi sama rokok. Gudang garam merah. Nyala. Saya ngomong, "Nyak, ini buat siapa? Buat saya. Buat bapak lu." Lah kan bapak udah meninggal. Emang dia senangnya begitu, kali aja lagi ngerokok dia. Ampun, orang udah mati masih ngerokok, saya bilang kan begitu. Orangnya di mana, saya bilang kan begitu. Mertua saya, istrinya bapak saya, bapak mertua saya. Ya Allah ya Rabbi. Itu kagak mau ya, nggak mau ngawinin 4 bulan tersebut. Yang kedua, yang ketiga, orang Arab itu nggak mau keluar rumah. Yang namanya 4 bulan ini nggak mau keluar rumah. Menurut mereka itu akan jadi hari naas, nggak mau keluar rumah, pergi-pergian jauh nggak mau keluar. Jadi yang namanya 4 bulan ini harus di rumah. Itu orang-orang Arab. Maka bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang Arab aja yang begitu jahiliyahnya menghormati. Segitu jahiliyahnya orang Arab itu dia menghormati. Kan begitu. Selanjutnya, di samping ada hal-hal yang demikian secara tradisi, bulan Muharram itu menjadi mulia di sisi Allah SWT karena banyak hal-hal yang menyenangkan bagi para nabi dan rasul dan orang-orang saleh, dan juga ada perkara yang memilukan. Saya runut satu-satu, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diusir dari surga sama Siti Hawa, lalu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 200 tahun Nabi Adam nangis. Habis bikin dosa 200 tahun nangis. Lalu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu antara Siti Hawa dengan Nabi Adam di tempat yang namanya sekarang kita tahu namanya Jabal Rahmah. Itu tanggal 1 bulan Muharram. Tanggal 1 bulan Muharram. Lalu saat dia melakukan pertemuan itu, karena saking cintanya, ya Allah, pelukan, ciuman, lalu sambil berkeluh kesah, pegangan tangan, turun dari Jabal Rahmah. Itu dari Jabal Rahmah menuju tempat yang sekarang disebut Mabit di Muzdalifah wa Mina cuma 5 kilo. Kalau jalan kaki 5 kilo, deket. 5 kilo paling dari sini ke PGC. Deket ya Bu? Dekat lah, gitu. Karena dia lagi cinta-cintaan itu Nabi Adam sama Siti Hawa. Itu yang jalannya 5 kilo dari mulai pagi bertemu sampai malam baru nyampe di tempat mabit. Karena cinta-cintaan. Sama kayak saya dulu, Bu. Saya dulu punya demenan dulu. Pak Bambang saya punya demenan dulu. Emang Pak Bambang aja, saya juga punya. Waktu di kampus saya demen wanita, Bu. Ada wanita yang saya suka, tapi saya nggak jadi kan gitu. Karena kastanya berbeda. Dia orang luar biasa, kalau saya enggak kan itu. Itu habis seminar di pasar Jumat. Seminar selesai jam 9 malam. Lalu dia bilang sama saya, "Kak, kita pulang naik apa?" Dia ngekos, saya ngekos. Cuma saya ngekosnya di masjid. Kalau dia mah ngekosnya beneran di kosan, di Ciputat gitu. Kata dia gini, "Ayo Kak, kita naik apa?" "Kayaknya angkot udah nggak ada."
Saya bilang begini, Dek, lebih baik kita jalan kaki saja. Emang kenapa sih Kak jalan kaki? Saya ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama dirimu. Saya Pak Haji, apalagi Pak Haji Lukman. saya. Ini gitu. Saya ngomong begitu. Saya ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama dirimu. Itu pasar Jumat menuju Ciputat, Bu. 11 kilo. 11 kilo. Karena love is blind. Apa itu? Cinta itu lamur. Cinta itu buta. Nggak berasa. Jalan biasa aja gitu. Nggak berasa. Capek, keringetan enggak. Sambil ngobrol. Sampai di masjid tuh kaki kram saya, Bu. Nut kayak apa namanya? Besar kaki. 11 kilo saya bilang kan gitu. Itu Nabi Adam begitu. Nabi Adam begitu. Sampai di tempat mabit malam. Lalu mohon maaf Ibu, Nabi Adam sama Siti Hawa melakukan hubungan suami istri pertama di dunia. Bukan di tempat lain. Di dunia. Melakukan hubungan suami istri pertama di dunia. Lah Nabi Adam melakukan hubungan suami istri pertama di dunia itu di tempat yang sekarang namanya mabit, namanya Muzdalifatun atau Muzdalifah. Itu yang namanya Nabi Adam. Ditanya sama Hawa, kita habis melakukan hubungan suami istri, habis melakukan hubungan biologis, harus kita kasih tahu tempat ini namanya apa? Namanya, kata Nabi Adam, Muzdalifah. Maka boleh lihat di dalam kitab Fathul Mu'in yang Anatul Talibin. Muzdalifah itu ay mujtama ay wat'il awal, tempat pertemuan badan manusia melakukan hubungan suami istri pertama. Maka kalau ada orang dinamain Muzdalifah, ya tukang kawin. Pak Haji baru paham ya. Ada orang dinamain Muzdalifah, ya tukang kawin. Ya walaupun berbahasa Arab jangan sembarangan ngasih nama begitu loh. Muzdalifah ay mujtama ay watil awal, tempat bertemunya dua tubuh melakukan hubungan suami istri. Nah, melakukan hubungan suami istri itu malam tanggal 2 Muharram. Diterima tobat tanggal 1, tanggal 2 bulan Muharram itu melakukan hubungan suami istri. Beberapa minggu kemudian dinyatakan hamil, yang nanti akan melahirkan anak namanya Habil dan Qabil. Itu bulan Muharram, bulan luar biasa. Manusia pertama kali beranak pinak itu bulan Muharram. 1. 2. Nabi Nuh itu udah sama sekali sama umatnya udah patarang. Dia berdakwah 1000 tahun kurang 50. Al-Quran kan ngomongnya begitu enak ya. 1000 kurang 50. Berarti kalau kata saya mah 950 tahun. 950 tahun dakwah. Cuman dapat umat 12 orang. Bayangkan 950 tahun dakwah cuman punya pengikut 12 orang. Ini ada berapa nih? 20 lebih ya? 30 lah taruh. 20-an ya? 20 orang. Berarti saya sama Nabi Nuh jagoan saya, hebatan saya kalau dalam rangka ngumpulin orang. Kalau misalkan orang cuma 12, itu aja bosen juga ngelihatnya. Ternyata Nabi Nuh 950 tahun, bahkan lam yazidhu illa firara, nambah kagak, pada lari semuanya nama Nabi Nuh alaihi wassalam. Jangan orang lain, anak sama bininya garda terdepan yang ngelawan Nabi Nuh alaihi wassalam. Ya Allah, luar biasa. Makanya kadang-kadang bini sama anak itu jadi sandungan. Kalau kita sebagai guru, sebagai kiai, sebagai ustadz, habib, atau kita seluruhnya begitu ya, nggak inget cerita ini, dakwah itu putus asa Pak. Ketika anak kita bermasalah begitu ya, dakwah itu putus asa. Udah ketua majelis ta'lim, anaknya ngegarong misalkan begitu. Itu kan beban mental Pak. Tapi kalau ngelihat cerita ini nggak akan pusing. Nabi Nuh alaihi wasallam sampai doa, Rabbi la tadzar fil ardi 'alal kafirina dayyara, ya Rabbi jangan dikasih ampun orang-orang kafir, matiin semuanya. Doanya luar biasa itu. Udah saking, kalau bahasa orang Cekiro, saking gedegnya itu. Rabbi la tadzar 'alal kafirina fil ardi dayyara. Jangan sisain atupun, matiin semua. Kata Allah, bener nih, iya. Kalau begitu, bikin perahu. Bikin perahu Nabi Nuh. Bikin perahu. Saat bikin perahu, ternyata lambung sebelah kiri
itu belum tertutup sama kayu. Doa sama Allah, ya Rabbi, ini belum selesai ini perahu. Kenapa? Ada satu yang belum tertutup. Lah terus bagaimana? Saya harus nutup itu. Ya sudah, kata Allah, dikasih benih. Ini ada benih, tanam. Benih apa ini? Pohon. Pas lihat, loh, berapa lama ini? Ya udah tanam aja. Tanam aja. Ditanam. Iya, ketika ditanam, ditungguin, disiram, dirawat 50 tahun. Bayangkan itu. Makanya Nabi Nuh alaihissalam Rasulun ulul azmi. Rasul yang tingkat kesabarannya tinggi luar biasa. Wong mau diazab aja nunggu 50 tahun. Kalau saya mah kagak beres itu. Kata saya enggak ya Rob, udah sekarang aja sekarang. Kalau umatnya kayak gitu sekarang aja binasakan. Kalau kita karena nggak punya kesabaran. Nabi Nuh luar biasa. Pak, Bu, puncak kedurhakaannya selama 50 tahun itu umatnya Nabi Nuh itu luar biasa. Orang itu ngelihat Nabi Nuh dianggap gila Nabi Nuh. Nuh, Junun. Kenapa? Nuh itu gila. Masa di tengah padang pasir bikin perahu? Emang dia mau ngobak di mana? Emang dia mau ngoyor di mana? Kan begitu bahasanya. Sampai puncak kedurhakannya umat Nabi Nuh itu buang air, baik air kecil air besar itu di perahunya Nabi Nuh. Sehingga perahunya Nabi Nuh itu penuh sama kotoran manusia. Puncak kedurhakaan. Sampai ada orang yang paling durhaka, orang pincang. Kalau kata kita pedok, pengkor, kakinya sakit gitu, pincang orang itu, jalan deglok. Ditanya, lu mau kemana pengkor? Mau buang air di kapalnya Nabi Nuh. Tuh, orang pengkor aja songongnya luar biasa. Naik dia ke perahu. Saat naik di perahu, kepleset, jatuh. Ternyata kakinya sama badannya berguling-guling, kena kotoran orang-orang yang buang air di situ. Dilalanya yang kena sakitnya itu sembuh. Lah, kok tadinya pengkor jadi kagak nih? Dia kasih pengumuman. Pengumuman. Saya kan tadi pengkor. Tahu kan? Tahu. Saya bisa sembuh patah tulang saya itu karena saya kena obat yang mujarab. Apa? Kotoran yang ada di perahu. Sehingga orang-orang itu kalau yang sakit pada datang, Pak. Bawa ember, bawa piring, bawa rantang. Semuanya dibersihin. Dan mohon maaf, itulah yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada orang-orang yang kafir itu. Yang sakit pada sehat semua. Padahal kotoran dia. Jadi perahunya jadi bersih. Saya jadi ingat Ponari itu ya Bu ya. Ponari itu yang di mana itu? Itu batu air sampai digosok-gosok airnya. Ya Allah ya Rabbi. Blon orang kita. Itu jadi semua itu sehat semua. Berlayarnya Nabi Nuh alaihissalam itu kira-kira 40 tahun. 40 tahun. Ada yang bilang 40 hari. 40 tahun, 40 hari itu Nabi Nuh alaihissalam perahunya, bahteranya nyangkut di Jabal Qaf. Jabal Qaf itu gunung Qaf. Terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Sampai hari ini belum ada yang tahu Jabal Qaf di mana. Tapi kalau saya ini itu bercanda aja nih, tapi mudah-mudahan benar. Kayaknya Jabal Qaf itu adanya di Tangkuban Perahu. Kayaknya ini kan satu-satunya gunung yang mirip perahu kan cuman itu. Mana lagi kan begitu ya Pak ya? Lah saya harus bangga dong. Kalau orang Indonesia mah ada-ada aja. Candi Borobudur lah. Kerajaannya Nabi Sulaiman. Emang kenapa? Karena ada daerah Sleman katanya. Gajah Mada diislamin, Gajah Mada. Saya kagak ngerti orang Indonesia. Kan begitu. Padahal mohon maaf ya Bu. Bukan saya nggak pro sama Islam. Saya orang Islam. Islam benar saya. Yang namanya agama Islam itu kan datang belakangan. Sebelum ada ajaran agama Islam, ada ajaran Hindu duluan. Ada Hindu duluan Pak Haji. Kan begitu. Lah itu yang namanya Sunan Ampel Raden Rahmat itu cucu dari Brawijaya V. Cucu dari Brawijaya V. Yang namanya Sunan Kalijaga itu anaknya Adipati Wiladatikta. Wiladatikta itu anaknya Ronggolawe. Tuban. Harus ngerti itu. Masa katanya Ronggolawe itu berkhianat, menjadi pengkhianat di Majapahit itu karena nggak mau bayar pajak karena dia udah Muslim. Jauh amat saya bilang kan begitu. Kejauhan itu ceritanya. Makanya jangan diada-ada. Terima aja acara kayak begitu. Paham ya Bu ya? Dah, Nabi Nuh bertolak itu setelah 40 tahun berlayar, selama 40 tahun itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. 2, 3, Kashfid Durri Ayyub.
Nabi Ayub itu dikasih penyakit sama Allah. Kasih penyakit sama Allah. Badannya dimakanin sama ulet. Kalau kata kita mah eksim kali gitu ya. Apa kusta. Itu Nabi Ayub luar biasa. Kalau mau wudhu dalam sholat, itu yang namanya uletnya ditaruh, ambil piring, uletnya dicabutin satu-satu, taruh di piring. Taruhin piring. Semua uletnya ditaruh di piring. Kata istrinya, "Bapak, kenapa tuh ulet ditaruh di piring?" "Biarin, saya mau wudhu dulu." Habis wudhu tuh ulet ditaruh lagi di tempatnya atu-atu. Kata istrinya, "Lah kok begitu?" "Ini ulet punya hak hidup. Dia hidup karena makan daging saya, nggak boleh mati." Masya Allah, luar biasa. Ada rembuangan semut rame di rumah kita, ngambil minyak tanah kita mah. Bener apa kagak ini? Baygon, pakai baygon, disemprot. Emang kita mah iseng banget orangnya. Padahal itu luar biasa yang namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub habis dagingnya dimakan sama ulet, sama dud. Dia berkata sama Allah SWT, "Ya Rabbi, jangan sekali-kali saya minta kepada Anda yang ulet itu makan lidah sama hati saya." Kenapa Ayub? "Walisanuhu ratbun an dzikrillah." Saya pengen lidah saya itu selalu basah mengingat Anda, mengucap nama Anda. Itu Nabi Ayub pengen basah terus lidahnya. Lalu hati ini ta'alluq. Hati saya pengen selalu ingat Anda. Jadi alat untuk mengingat hati, alat untuk mengucap nama Allah lidah. Maka Nabi Ayub nggak ridho kalau itu dimakan. Jangan, dua itu jangan. Kalau yang lain silakan. Makanya tersisa cuma lidah sama hati. Lalu Nabi Ayub dapat ilham, dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, suruh mandi di 7 sumur yang berbeda. 7 sumur berbeda. Maka ketika mandi di sumur yang ke-7, terjadi tanggal 10 bulan Muharram, semua penyakitnya sehat. Nabi Ayub sehat, mandi di 7 sumur. Kok dilalanya 7 sumur ini pindahnya ke Banten, Bu? Saya kagak ngerti. Saya main ke Banten, ada namanya petilasan sumur 7. Ini sumurnya Nabi Ayub, Pak. Bener lah. Nabi Ayub itu sembuh di sini sumur 7. Yang bener. Iya. Kata saya, kapan waktunya Nabi Ayub main ke Banten ini? Begitu. Setahu saya kalau ke Banten itu nyari bandeng bakar atau nyari nyari duren kan gitu ya, Pak ya kan gitu. Itu ada. Nggak tahu, saya kagak ngerti itu. Jangan ditanyain. Yang kayak gitu-gitu jangan ditanyain. Dah. Nabi Ayub. Ada juga perkara-perkara yang memilukan. Hasan Husin, anaknya Sayyidina Ali dengan Fatimah, itu wafat pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Hasan mati diracun sama bininya bulan Muharram. Husain mati kepalanya dipotong di padang Karbala, itu juga matinya bulan Muharram. Makanya ada peristiwa Karbala namanya. Orang-orang Syiah sampai hari ini, orang Syiah itu Iran. Kalau masuk bulan Muharram itu seneng dia, badannya disilet-silet, badannya dipukulin sampai berdarah-darah. Semakin berdarah semakin seneng. Itu orang Syiah. Saya pernah ngeliat kejadian itu, Pak. Saya pernah dibawa sama kawan saya waktu tanggal 10 Muharram. Saya punya kawan orang Syiah, tapi nggak ada kaitannya dengan saya. Saya pengen tahu orang Syiah. Oh gimana? Jadi orang Syiah itu kalau tanggal 10 Muharram itu cambuk-cambukan, pukul-pukulan sampai pada pecah, sampai pada berdarah. Semakin berdarah semakin giras, semakin kuat, semakin senang. Kenapa? Ini yang dirasakan oleh Sayyidina Husin. Begitu. Maka anaknya Sayyidina Ali itu sebenarnya 5. Ada yang bilang 6. Ayo sebutin nih, Bu. Kalau Ibu bisa nyebut, Bapak bisa nyebut. Kalau Pak Haji Lukman ngasih inian sama masjid, saya kasih sama Ibu anaknya Sayyidina Ali. Sebutin semuanya. Kalau bisa saya kasih kulkas 2 pintu. Ayo sebutin. 1 Hasan, 2 Husain, 3 siapa? Ahmad. 5 Ustaz Tajuddin. Siapa? Gimana sih kan gitu. 1 Hasan, 2 Husain. 3 Mahasin. Siapa namanya? Masin ini wafat kecil. Lalu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga wafat masih kecil. Jadi yang ada Hasan, Husin, Mahasin, lalu Zainab, Ruqayyah, 5. Walaupun Ruqayyah dan Zainab itu anaknya Rasulullah juga, tapi dikasih nama untuk anaknya Sayyidina Ali. Nah Zainab ini, mohon maaf,
putra-putrinya Sayyidina Hasan dengan putra-putrinya Sayyidina Ali dengan Fatimah itu dari 3 orang. Hasan, Husain, sama Zainab. Hasan Husain menurunkan habaib yang ada sekarang dari Yaman dan sebagainya. Zainab itu menurunkan anak-anaknya Sayyidina Ali, cucu-cucunya Sayyidina Ali dari golongan orang-orang Arab. Ada Zainab. Nah, siapa bapaknya, siapa suaminya Zainab itu? Umar bin Khattab. Jadi Zainab itu dinikah sama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu mantunya Sayyidina Ali. Coba bayangkan itu. Sayyidina Ali mantunya Rasulullah. Rasulullah mantunya Sayyidina Umar. Muter aja di situ. Muter. Jadi Ali itu punya anak Zainab, Zainab dinikah Umar. Nah, Rasulullah punya anak dinikah Ali. Kan begitu. Rasulullah punya istri namanya Hafsah. Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Muter aja itu. Kalau orang ceger mah itu nggak tahu kemana itu juntrungannya itu. Muter-muter aja di situ ya. Itu orang Arab tradisinya begitu. Kalau kita kan nggak biasa begitu ya Pak ya. Nah, jadi dia menurunkan anak-anak. Nah, Hasan Husain itu wafat tanggal 10 bulan Muharram. Masya Allah, luar biasa ini Bapak. Harus dipahami bahwasanya mereka itu wafat dalam kondisi memilukan. Sayyidina Ali putranya itu Hasan Husain itu matinya kepalanya dipancung. Maka bulan Muharram ini ada hal-hal yang menggembirakan, ada hal-hal yang menyedihkan. Apa yang harus dikerjakan? Jangan cuman tahu oh ada kejadian kayak gitu. Apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, baca doa akhir tahun. Besok kapan? Habis asar. Jadi doanya dari mulai asar. Asar itu doa akhir tahun. Akhir. Jadi kan terakhir itu hari terakhir. Maghribnya doa awal tahun. Asar akhir tahun, maghrib awal tahun. Setelah baca doa akhir tahun, ini guru saya Mbah Maimun dan ternyata udah saya cek, disunnahkan minum susu putih. Full cream. Jangan yang manis, yang susu putih. Ya pokoknya yang putih lah. Mau susu manis kayak nggak manis kayak pokoknya putih. Jangan yang coklat. Kenapa? Tabarukan ilallah, tabaruk kepada Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar 1 tahun itu putih terus tahun kita. Rezeki kita bersih terus. Panjang rezekinya, putih bersih. Umur kita juga bersih dalam taat dan ibadah kepada Allah. Maka tabarukan, minum susu. Ini juga pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bawa susu, atau mungkin masjid nyediain susu yang full cream tuh, yang kecil-kecil segini. Kalau nggak ada yang dari KJP boleh lah. Minum susu. Suka nggak minum susu Bu? Aduh saya nggak suka. Setahun sekali, biar tahunnya putih bersih. Begitu. Tuh. Yang kedua, kita disunnahkan kalau dalam bulan bulan Muharram itu banyak puasa. Berapa lama puasanya? 10 hari. Cuman kan kalau tipenya Bang Anjang kayaknya 10 hari berat banget. Apalagi Bang Amir 10 hari Ustaz berat Lanjut ya. Maka sunnahnya itu dimulai puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau mau nggak usah 10 hari, ambil aja yang paling gampang 9 dan 10. Bagaimana riwayatnya? Satu waktu Rasulullah SAW marra ala suqi fil Madinah, jalan di pasar Madinah. Rasulullah itu kalau habis subuh masuk pasar, sunnah ini Pak. Maka laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu kalau sekali-kali harus masuk pasar. Grand Indonesia, Pondok Indah Mall, itu kan kota Casablanca, kan begitu. Jangan pasar Ciracas semua, Ciracas. Yang lain itu pasar juga itu, mall itu pasar. Kan gitu. Rasulullah jalan-jalan ke pasar, ada kedai kopi. Duduk Rasulullah SAW, kata Rasulullah, sediain kopi ya. Habis sediain kopi, tambahin zabid. Zabid itu kue ali. Kue ali itu kue apa ya? Kue cincin. Jadi tepung beras tapi ada bolongannya, kecil dia, nggak besar. Kalau besar kan donat ya. Zabid ditaruh. Lalu Rasulullah SAW kalau mau makan, kalau mau minum nawarin tapi barangnya udah ada. Kalau kita kan kagak. Sat makan ya, disendokin kagak. Ya kita kan sungkan jadinya. Kalau Rasulullah enggak, udah disediakan,
Tuh kayak Pak JPI kemarin tuh, terus dia tinggal nyomot, enak gitu. Kalau ibu-ibu kan enggak, makan nih Pak Ustadz ya, mau makan kagak? Ya makan ya. Piring aja kagak ada, kan gitu. Kebiasaannya orang ceger RT 6, nggak tahu kalau RW 5 sama. Dah, ada kue zabit namanya kue cincin. Kata Rasulullah SAW, ayo makan, ayo, ini udah saya siapkan. Ternyata orang yang duduk bersama Rasulullah itu orang Yahudi. Orang Yahud. Kata orang Yahudi, ana shaimun ya Rasulullah, kami sedang puasa ya Rasulullah. Kaget Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kagak tahu tuh. Kata Nabi Muhammad, ma hadzal yaum, ini hari apa? Kok ente pada puasa? Ini hari apa kok pada puasa kamu? Kata orang Yahudi ini, al yaum anjahullahu Musa wa agraqallahu Fir'aun. Hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejarannya Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah. Wa nahnu nasumu syukran lillah. Orang Yahudi itu pakai Allah dulu tuh. Wa nahnu nasum syukran lillah. Kami puasa karena bersyukur kepada Allah. Maka Bu, kalau lagi hari raya, kalau kita lagi birthday itu apa? Ulang tahun, itu jangan rame-rame. Sunnahnya begitu, biar panjang umur. Puasa. Ibu kalau lagi hari kelahiran, jangan rame-rame. Puasa. Biar panjang umur. Jangan rame-rame. Kalau mau rame-rame hari berikutnya, setelah kita puasa. Jadi sunnahnya itu kalau lagi hari raya, ini ilmu gak ada di kitab, ini ilmu titen namanya. Ilmu titen itu gak ada di kitab, ilmu orang kuno. Jadi kalau kita lagi hari lahir, jangan dirayain berlebihan. Hari lahirnya, puasa dulu. Besoknya baru ajak ke alir, boleh. Nasi padang sederhana, afdol. Pagi sore, utama. Oh itu boleh, silakan bawa ke sana, nggak apa-apa, tapi setelah puasa. Ini orang-orang Yahud, kata orang-orang Yahudi, nahnu nasum, kami berpuasa syukron lillah. Saya kok melihat kalimatnya lillah itu loh Pak. Kami berpuasa bersyukur kepada Allah, diselamatkannya Nabi Musa, ditenggelamkannya Firaun. Lalu Nabi Muhammad SAW belum minum. Ini lagi gawe syariat, lagi bikin syariat. Kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa wa na'muru bis-shaum. Ada redaksinya wa na'muru bis-siyam. Saya lebih berhak kepada Nabi Musa daripada Anda orang Yahudi. Saya puasa. Dan kata Rasulullah, saya memerintahkan bagi sahabat-sahabat yang belum makan hari ini puasa. Itu tanggalnya 10 bulan Muharram, namanya Asyura. Diambil daripada Asyratun 10. Asyura, hari ke-10 Rasulullah SAW itu berpuasa. Puasa Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW, saya sebelumnya, berarti puasa sunnah itu niatnya boleh setelah sholat subuh, bahkan sampai zuhur. Kalau ibu datang hari Senin, bapak hari Senin habis sholat subuh, nanya sama ibu, mah ada sarapan apa? Nggak ada apa-apa Pak. Ya sudahlah, saya puasa saja. Sunnah gitu. Kalau puasa wajib sebelum subuh, bahkan saat lagi taraweh, itu kita diniatkan. Ayo niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, kan begitu ya. Itu wajib karena sebelum subuh. Kalau setelah subuh kita niat, batal puasa kita, nggak dapat. Nah kalau sunnah bebas. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bilang, sumu mukhaliful yahud wan nasara, kepada para sahabatnya. Sahabat, ayolah puasa berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena hari ini yang puasa bukan cuma kita, Yahudi Nasrani puasa. Dulu. Kalau sekarang mah boro, Yahudi dan Nasrani pada puasa. Nggak ada, lagi pada perang sama Iran. Kan begitu. Orang-orang Yahudi Nasrani hari ini puasa, maka mukhaliful yahud wan nasara, ayo dong puasanya harus berbeda. Para sahabat nanya, karena cerdas gitu ya. Kata sahabat begini, bagaimana ya Rasulullah puasanya yang berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah sabda lagi untuk yang ketiga kali. Ini dalam Sunan Ibnu Majah. Kata Rasulullah, la in baqitu ila qabilin la asummanna yaumat tasi. Andai saja umur saya nyampe tahun depan, sampai Muharram tahun depan. Kalau umur saya nyampe tahun depan, bahasanya gitu, Muharram tahun depan,
la sumanna yaumatasi, itu pakai kalimat nun taukid, pasti saya akan puasa hari ke-9-nya. Hari ke-9-nya disebut sama Rasulullah Tasu'a, hari ke-9, tis'atun. Jadi beda dong, kalau orang Islam 9, 10, kalau orang Yahudi Nasrani hanya 10 saja. Berarti kalau 9-nya lewat, 11-nya puasa Pak, begitu harusnya. 10, 11. Mau sempurna 9, 10, 11. Gitu cara puasanya. Namanya syariat ini kan begitu. Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW Muharram, lalu Sofar ya? Sofar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Jadi Rasulullah udah puasa belum? Belum. Hari ke-9 belum. Kalau hari ke-10 udah. 10 puasa, 9 belum. Dalam ilmu usul fikih ini disebut namanya sunnatun hammiyatun, sunnah yang sebangsa cita-cita. Rasulullah punya cita-cita. Kita umatnya sunnah untuk memberikan atau meluluskan cita-citanya Rasulullah SAW. Maka 9, 10 puasa. Begitu. Namanya sunnah cita-citanya Rasulullah SAW. Sampai di sini paham kagak Bu? Bu? Kalau dalil begitu ya. Tapi nggak usah ngomongin dalil. Mau kapan puasa? 9, 10 udah. Kenapa? Pokoknya gua ngaji begitu. Udah, itu cukup. Nggak usah pakai ngomong ke saya. Kalau saya kan ustadz, kiai, kalau ditanya dalil baru saya ngomong kan begitu. Dah, terserah. Terakhir nih yang paling enak sebelum kita tutup. Yang paling enak, bapak-bapak, Pak, melek. Jangan belaga tidur loh. Melek. Apa yang dikerjakan Rasulullah di bulan Muharram? Di bulan Muharram itu sunnah memberikan keluasan rizki kepada istri. Tanggal 10 khusus. Maksudnya bagaimana? Sunnah memberikan keluasan nafkah kepada istri di tanggal 10 bulan Muharram. 10 Muharram. Contoh begini, ini bahasa saya. Kalau ibu setiap hari, sehari sekali dikasih uang 50.000 sama suami buat masak, khusus tanggal 10 bulan Muharram kalikan 10 Pak. Berarti 500.000. 50.000-nya buat masak, 450.000-nya buat ibu bedalingan sono. Ke salon, jalan-jalan ke mall, itu setahun sekali minimal 450.000. Pakai habisin. Pak, denger kagak? Bang Anjang, kasih tahu. Bang Anjang denger apa kagak Bang Anjang? Ini belah sini, belah kanan, denger apa kagak? Denger apa enggak? Dengar. Sepuluh kali atau dilebihkan. Kalau nggak bisa 10, 9, turunin terus. Minimnya sekali. Tapi jangan mentang-mentang dilebihin. 50 lebihin goceng. 50 plus goceng. Berarti 55.000. Kok 55.000? 5.000-nya karena 10 Muharram. Itu namanya orang koret. Medit, merkiwit, kucrit, mumet, jahe, meredet jahe itu. Nah, buntut gasiran. Mere GHC. Wah, luar biasa. Harus sunnah. Ibu, bapak, mohon maaf, kan umatnya Nabi ya. Ustaz Tajudin jangan tidur. Dengerin. Kan umatnya Nabi ya. Karena umatnya Nabi, mau nggak melaksanakan? Jangan insya Allah. Insya Allah orang cekir kagak. Iya apa kagak? Mau apa enggak? Mau, harus mau. Bu, tagih. Karena saya memberikan informasi 10% ya Bu ya. Kan saya ngasih informasi. Enak banget Ibu, saya kagak dibagi kan gitu. Dan tuh, berarti 10 kali lipat. Kasih, setahun sekali. Siapa yang memberikan keluasan rizki kepada istrinya, nafkah, belanjanya pada tanggal 10 Muharram, 1 tahun penuh suami itu dikasih banyak rizki oleh Allah. Jangan amin, lakuin. Amin. Lakukan. Laksanakan. Siap Pak RT? Pak Ganda siap Pak Ganda? Pak Wagio siap Pak Wagio? Siap. Ada masalah begini. Ada masalah. Pak Ustadz, saya kan nggak punya istri. Pak Haji ya? Ada. Saya nggak punya istri. Alhamdulillah, saya nggak bisa. Tar dulu, belum selesai ini hadis. Belum selesai. Hadis ini belum selesai. Kalau kita nggak punya orang terkasih,
maka cari orang tua kita. Orang tua udah wafat Pak Ustadz. Mertua udah nggak ada Pak Ustadz. Guru ngaji, bukan guru matematik, biologi bukan. Guru ngaji. Jadi orang tua itu ada 3. Orang tua ada 3. Satu, orang yang melahirkan kita namanya orang tua. Orang yang ngasih anaknya namanya orang tua juga. Mertua berarti ya. Yang ketiga, orang tua yang mendidik ruhani kita, yang ngajarin ngaji. Kan yang ngajarin ngaji di sini Al-Hidayah saya. Pak Karel nih, jangan lupa nih, saya udah ngomong nih kan gitu. Kan yang ngajarin ngaji, panggil, Pak Ustadz ke rumah ya, tanggal 10 Muharram. Ada apa? Saya mau melaksanakan apa yang menjadi niatan saya. Ternyata dulu Pak Haji Karel kalau ngasih sama istri itu 1 hari 1 juta, berarti 10 juta. Alhamdulillah ya Rabbi, kata saya. Ini bener Pak 10 juta? Iya Pak Ustadz, pokoknya Pak Ustadz jajan seenak-enaknya, belanja seenak-enaknya. Wah, itu baru namanya murid yang luar biasa. Ya walaupun beliau lebih tua dari saya kan begitu, tapi kan dzaka abirruh, dzaka abil ghiyab, dzaka abirruh, yang mendidik ruhani kan begitu. Siapa saja Pak, orang yang mendidik ruhani walaupun lebih muda daripada kita, itu tetap guru kita walaupun lebih muda. Jadi intinya Bu, tanggal 10 bulan Muharram tagih. Oke Bu? Oke. Ini kayaknya bapak-bapak pada meriang nih. Apalagi Pak Dayat, udah ada niatan, gua kagak kasih tahu begini kan gitu. Aman. Kasih tahu Bu, kasih tahu ntar istrinya Pak Dayat kan begitu. Paham nggak ini Pak? Paham. Di samping itu juga disunahkan memberikan sebagian harta untuk anak yatim. Santunan bahasanya ya, santunan untuk anak yang tanggal 10. Makanya tanggal 10 bulan Muharram itu disebut lebaran anak yatim, karena memang perintahnya Rasulullah. Nih, kalau nanti ngasih anak yatim, kalau bisa datang ke rumah, kalau enggak ya di tempat yang lain, atau insidensil boleh ketemu, kasih, lalu usap kepalanya. Diusap itu dari belakang ke depan begitu, kayak Rasulullah tuh ngusapnya itu dari belakang begini, ya Allah tuh begitu tuh ngusapnya tuh. Tuh, diusap ya. Diusap anak kecil. Jangan kayak Ustadz Miftah udah misalkan, oh saya juga yatim udah gede tapi diusap kepalanya, ya berantem itu mentar. Diusap dari belakang ke depan. Sambil baca begini bacanya. Sabbatakallah binuril iman. Doanya itu. Sabbatakallah binuril iman. Coba bismillahirrahmanirrahim. Sabbatakallah binuril iman. Semoga Allah menetapkan cahaya keimanan kepada kita. Diusap kepalanya, seret begitu ke bawah. Udah selesai. Sabbatakallah binuril iman. Maka setiap rambut yang kena sambil baca doa itu, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh rambut banyak luar biasa. Jangan hanya ntar kalau botak bagaimana? Gitu. Botak juga ada tempat rambutnya. Asal jangan diunyang-unyang. Mentang-mentang biar dapat semua nih. Unyang-unyang. Unyang-unyang nih kan biar dapat semuanya. Ya enggak gitu, yang sopan juga, Pak. Yang bagus juga, begitu ya. Paham nih? Di sini kan biasa ada santunan ya. Santunan nanti kerjakan, begitu. Understand? Dah, baik kalau begitu. Ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Itu ibu-ibu dulu tuh. Ibu silakan. Ayo. Oh enggak, berarti ke Bapak. Ayo, silakan. Tadi kan disampaikan dari keturunan Hasan dan Husain itu melahirkan baik ya. Terus tadi juga disampaikan bahwa meninggalnya Hasan itu diracun. Berarti kan sempat melahirkan keturunan anak Ya. Itu bagaimana keturunan kalau ibunya seperti itu? Begini Pak, ini sensitif, jangan direkam ya. Ini sensitif. Kalau pandangannya sensitif. Istrinya Hasan itu, saya ingin pindah lagi ke lubang buaya ini, ke Masjid Al-Hidayah juga, Musola Al-Hidayah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.